Tarigan. Beliau ini mantan anggota Komisi HAM Nasional, anggota Komnas dari tahun 1997 sampai 2007, sekitar 10 tahun. Beliau ini juga lulusan Akademi Militer Bandung atau Akademi Seni Angkatan Darat yang seangkatan dengan mantan Wakil Presiden Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. Pak Samsudin ini yang berada di depan kita semua adalah perwira yang menjadi saksi peristiwa sejak pemberontakan G30 SPKI sampai beliau berada di posisi staf operasi RPKAD. Nah, kita akan berbincang dengan beliau. Apa kabar Pak Samsudin? Apa kabar? Kabar sehat Pak Ginting. Anda gimana? Alhamdulillah kabar baik, sehat ya. Nah, kita salaman dulu nih. Nah, salam komando ya. Salam komando. Salam. Komando Ya, siap. Pemirsa, Pak Samsudin ini mengamati terus apa itu perkembangannya, termasuk keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022 tentang pembentukan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu. Kita ingin tanya kepada Pak Samsudin bagaimana pandangan beliau tentang Kepres ini, tentu saja didahului dengan bagaimana sesungguhnya peristiwa gerakan 30 September 1965 itu. Bisa dijelaskan Pak Samsudin? Baik, terima kasih Pak. Saya katakan dulu, umur saya sudah 87 tahun. Ya. Kemudian pendidikan saya, umum SMA, Akademi Bahasa Asing. Kemudian pendidikan militer, saya tamatan Squad, Sekso Abri, dan US Army War College. Nah, mengenai pertanyaan Mas tadi, mengenai Kepres ya Mas ya. Kepres ini tidak terlepas dari peristiwa G30 PKI dan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan PKI yang lainnya. Nah, kalau kita lihat memang sepintas, persoalan G30 PKI adalah persoalan politik. Ya, tapi saya melihat sisi lain. Ada persoalan hukum di sini. Nah, Kepres tadi itu adalah persoalan hukum. Ya. Nah, dalam Kepres itu ditentukan bahwa perspektif Kepres itu adalah kepentingan korban. Kepentingan korban ya. Ya. Tidak disebutkan mulia korban itu siapa dan siapa pelakunya. Nah, itu Kepres ya. Kalau kita lihat karena sisinya hukum, itu dibuktikan dengan hukum. Tidak ada pembuktian lain daripada hukum. Kita lihat apakah Kepres itu sah apa tidak. Itu bisa kita lihat dalam anatomi peristiwa. Semua peristiwa hukum, pidana atau perdata, bahwa anatomi peristiwa itu harus dibuat, dibentangkan selesai-selesainya, tidak peduli siapa yang terlibat atau siapa korban. Nah, dalam anatomi peristiwa, saya tidak pernah melihat perspektifnya adalah korban. Perspektif itu adalah keadilan. Keadilan untuk korban dan keadilan untuk pelaku. Berapa tahun pantasnya korban ini atau pelaku ini dihukum. Jadi ada perspektif hukum itu sudah mengarah bahwa Kepres itu mengarah kepada kepentingan korban. Nah, ini yang jadi masalah nomor satu ya. Nah, kalau kita lagi lebih jauh bahwa Kepres itu Pak, sebenarnya itu kan Kepres tidak boleh lebih tinggi dari undang-undang. Ya, dia di bawah undang-undang. Ada 3 undang-undang ya yang bertentangan. Ya, karena ada undang-undang, kenapa harus pakai Kepres? Seolah Kepres itu lebih tinggi dari undang-undang. Undang-undang itu adalah pada pasal 104 Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Yang kedua adalah pasal 10 Undang-Undang nomor Undang-Undang 20 tahun 2006. Kemudian pasal 43 pada pasal 43 itu di Undang-Undang pelanggaran HAM. Jadi kalau ada undang-undangnya, seperti yang pertama tadi, Undang-Undang 104 dikatakan, pelanggaran hak asasi manusia dapat diselesaikan melalui membentuk peradilan HAM. Peradilan HAM itu dibentuk oleh
peradilan umum, ya. Ya. Udah ada undang-undangnya. Yang pasal-pasal lain dari saya katakan itu juga sama. Ya. Kalau ada undang-undang, karena barang Kepres ini berarti lebih tinggi dari undang-undang. Demi yang saya katakan tadi, Kepres harus batal. Jadi Bapak melihat bahwa Kepres nomor 17 tahun 2022 ini menyimpang dari undang-undang. Iya, bukan menyimpang, Pak. Soalnya seolah-olah Kepres lebih tinggi dari undang-undang. Hierarki undang-undang kita adalah Pancasila, Undang-Undang 45, undang-undang, baru segala macam. Termasuk Kepres. Termasuk Kepres. Coba, bagaimana itu bisa terjadi? Saya tidak tahu. Kasihan Pak Jokowi, Pak. Mungkin tidak akan sampai ke sana. Pak Jokowi itu, Pak, di antara presiden kita yang lalu, kalau saya nilai paling nomor 1 lah. Dia master eksekusi. Eksekutor dia. Ya kan? Dilakukannya eksekutornya. Kan kasihan, Pak. Ya kan? Tapi dalam kasus ini ternyata keliru ya. Kepresnya keliru ya. Kenapa? Pembantunya tanya. Ini sudah keliru. Nah, bisa kita lanjutkan? Ya, lanjut. Nah. Kelirunya di mana? Ya itu tadi bertentangan undang-undang. Seolah-olah Kepres ya, bertentangan lebih tinggi dari undang-undang. Karena Undang-Undang 104, undang-undang loh Mas ya, mengatakan pelanggaran hak asasi manusia masa lalu dapat diselesaikan dengan bentuk peradilan HAM dibentuk oleh pengadilan negeri. Yang dua tadi juga sama bunyinya. Nah, ini yang saya sangat sayangkan. Yang kedua, karena perspektif dari Maya, Kepres itu perspektifnya korban, ya kan? Tidak ada analisis anatomi peristiwa yang persepsi korban tidak ada, Mas. Persepsi itu adalah keadilan. Kata awal dari surat itu kan pro justisia. Kalau ini persepsinya bisa dibuat persepsinya pelaku dan korban. Tapi jangan korban saja. Kenapa? Perspektif korban itu analisis peristiwa itu kan akan melihat siapa yang pelaku, siapa yang supaya ada keseimbangan hukuman bagi keduanya. Jadi harus dilihat dari perspektif baik korban maupun pelaku. Pertanyaannya, siapa yang menjadi korban sesungguhnya? Ini yang mau saya ceritakan, Mas. Ini yang mau saya ceritakan, Mas. Saya ceritakan sedikit, Mas ya. Mas bisa lihat yang ini ya. Nah, suatu peristiwa harus diuraikan dalam anatomi peristiwa. Lalu ada undang-undang pasal 9 nomor 26 tahun 2000 dengan penjelasannya. Apa isinya? Pelanggaran berat HAM terjadi karena adanya suatu kebiasaan. Yang kedua, dilakukan secara sistematis atau meluas atau bukan darnya. Lalu pelakunya bisa negara, bisa organisasi. Itulah bunyi undang-undang itu nomor 26 tahun 2000. Nah, di sini saya coba analisis apa yang dikatakan undang ini ya. Apa kebiasaan yang terjadi sehingga terjadi pelanggaran HAM. Sebelum peristiwa KPK, Mas mungkin pasti masih ingat pada satu saat kebijaksanaan negara itu merapat ke belok kiri. Waktu itu ada poros Jakarta Peking, anti Barat, go to hell, kita keluar dari PBB. Yang paling parah adalah bantuan Rusia berupa senjata untuk kita merebut Irian Barat. Nah, tapi ada syarat, Rusia bantu. Tapi jangan usik PKI dengan mengembangkan usaha-usahanya. Yang kedua, itu adalah usir Nekolim dari Asia Tenggara. Itulah konfrontasi, Mas. Jadi keterikatan negara kepada Blok Timur sangat kuat sekali. Sementara itu, jadi itu kebijakan negara ya? Kebijakan negara, mungkin masih ingat, Mas. Nah, kebijakan kedua,
dengan merapatnya negara ke timur, Bung Karno merapat pula ke PKI. Parah nggak ini? Iya. Ya kan, apa tandanya? Pada ulang tahun RI yang tahun 63, Mas, Bung Karno pidato. Iya. Ya. Isinya? Judulnya Kembali kepada Revolusi Kita. Ya. Iya. Nah ini disusun oleh PKI. Ini dijadikan oleh PKI sebagai manifesto politik PKI. Celakanya lagi dijadikan juga oleh MPR, Iya. GBHN. Jadi manifesto PKI dijadikan GBHN. Iya. Itu buku itu masih ada, saya Iya. baca dulu. Nah yang kedua, pada ulang tahun PKI yang ke 50 atau 40 saya lupa ya. Bung Karno mengatakan, saya merapat ke PKI, saya memblok ke PKI karena hanya PKI yang bisa diajak sebagai kekuatan revolusioner membantu ide-ide saya. Dianggap partai yang progresif revolusioner Itu hanya dia. PKI. Itu dia, ya. Iya. Lalu ada lagi komunistofobi kan. Dosa besar bagi orang-orang yang komunistofobi, dosa revolusi. Yang satu lagi, nasakom. Iya. Jadi dari dua kebiasaan ini, negara merapat ke Blok Timur, kiri, komunis. Bung Karno ya. merapat ke PKI. Artinya apa? Ya, artinya negara telah menyiapkan jalan tol berkarpet merah bagi PKI untuk memberontak. Jadi pemerintah Presiden Soekarno memberikan karpet merah untuk PKI agar bisa berontak Ya, terhadap agar negara. memberontak. Itu kan sudah. Nah, kemudian kebiasaan ketiga adalah perjuta. Perjuta. Nah, perjuta itu PKI punya kan? Udah dijalankannya perjuta. Perjuangan bersenjata ya. Itu dia. Nah, itulah. Tidak ada kebijaksanaan yang mendorong terjadi gitu oleh PKI. Ya, negara memblok ke kiri, Bung Karno merapat ke PKI, ke perjuta. Iya, itu embrionya ya. Ya. Embrionya Iya, ya. itu jalur Iya. peristiwanya, Mas. Iya. Nah, dengan itu udah pakai gak ragu-ragu dijalankannya dengan cara satu, menjalankan teori perang subversi. Teori perang subversi adalah satu teori pembusukan struktur bernegara kita. Politik, ekonomi, bla bla dibusukkan di situ. Nah, kalau Mas tahu mau tuh nanti anunya di sini ada. Yang kedua, sebagai jalur keras, tadi jalur Mas ya. Iya. Sebagai jalur keras, aksi sepihak, pembunuhan, penculikan, sabotase. Nah, ya, teori subversi diikuti dengan kekerasan tadi. Apa yang terjadi berikutnya, Mas? Adalah suasana revolusioner dan suasana kaos. Inilah pintu masuk untuk pecahnya gitu PKI. Pecahlah tanggal 30 1 September, 1 Oktober ya. dengan korban itu pertama 7 Pati 1 Pama Angkatan Darat. Iya. Nah, tapi di Jakarta tanggal 2 Oktober G20 itu terhenti. Iya. Ya kan, Mas? Terhenti deh kan? Tapi di Jawa Tengah sampai dengan Desember 1965 PKI masih membunuh lawan-lawannya. Korbannya 50.000 orang. Ya. Kelompok agama, kelompok nasionalis. Jadi di sini nyata ya bahwa PKI juga adalah pelaku, bukan hanya ya, korban ya, ya. tapi pelaku. Tapi sebelum menentukan, ya nanti Mas ya. Nah, di Jakarta terhenti kan, Jawa Tengah masih berlanjut. Nah, kemudian untuk mengatasi kekacauan di Jawa Tengah, Pak Harto mengirim pasukan Kopassus ke Jawa Tengah Iya. untuk menertibkan. Tapi oleh masyarakat susah begitu dendam kepada PKI, dikira itu membantu. Terbalik masyarakatnya. Ya, rakyat membantai PKI sekarang. Korbannya dalam data-data yang ada saya baca, yang terkecil saya ambil Mas, 500.000 orang. 500.000 orang. Iya, ada yang mengatakan 1 juta, ada yang mengatakan 70.000 Mas ya. Nah, ini kan terjadi aksi lebih dari reaksi kan. Iya.
Nah, terjadinya di Jawa Tengah itu meluas kemana-mana. Ya, Ya. tidak ada unsur sistematik apa. Nah, karena unsur meluas, Ya. jadilah dia pelanggaran berat. Ya. Ya. Jadi lawan PKI pun melakukan pelanggaran berat HAM. Karena tadi kan anunya Undang-Undang 9 2000 kan mengatakan ya dilakukan secara sistematis atau meluas. Iya, 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 iya. Nah, bahwa PKI melakukan pelanggaran HAM berat, lawannya TNI termasuk melakukan hal yang sama. Artinya apa? Termasuk masyarakat juga ya. Ya, Masyarakat terutama umat ya, Islam. umat Islam ya. Iya. Menjadi Kalau korban, menjadi pelaku juga. Balas dendam ini ya. Ya. Karena dia juga pelaku, artinya gini Mas. PKI sebagai pelaku dan korban. Iya. Lawannya sama, pelaku dan korban. Kalau ini Mas, pintu masuk yang baik untuk rekonsiliasi. Bukan menyalahkan satu pihak. Iya, iya, iya. Ya, ternyata PKI melanggar HAM. Sedangkan apa yang dikatakan pemerintah yang melanggar HAM itu hanya PKI. Iya, iya. Terbukti dari Pak Jokowi bicara dengan dua korban, hanya satu korban PKI, satu korban GAM. Gerakan Aceh Merdeka. Ya kan? Ini katanya pelakunya hanya TNI dan korbannya mereka. Tidak adil, Mas. Ya, ada kawan sudah menulis itu, Mas. Pemerintah dan Jokowi tidak adil. Perlakuan tidak adil paling menyakitkan, Mas. Iya, iya. Ya kan? Bisa menimbulkan persoalan baru. Jadi saya minta kalau bersedia pemerintah ulang ini. Ya, diulang. Ya. Diulang. Kepres ini diulang. Kepres batalkan. Kepresnya dibatalkan. Ya, ulang cara menyelesaikannya. Oh, cara penyelesaiannya diulang. Ya. Karena keliru ya. Iya. Karena jelas keliru, Mas. Jokowi hanya bicara wawancara dengan korbannya yang dianggap korban adalah korban PKI dan korban GAM. Berapa ratus ribu orang transmigrasi yang dibantai oleh GAM. Iya, iya, iya. Ya, ini betul-betul tidak adil. Pemerintah dan Jokowi tidak adil. Iya, iya. Nah, sampai sekarang ini yang terjadi. Maka sekarang banyak muncul kan. Iya, iya. Seperti anaknya Pak Yani kan. Iya, iya. Saya mendukung itu. Oh, Pak Samsudin mendukung apa yang dilakukan keluarga Jenderal Ahmad Yani ya. Yang menentang Kepres ini ya. Menentang Kepres. Iya, iya, iya. Oh, siapa saya? Iya. Saya menentang, Mas. Iya, iya. Untuk saya katakan, Kepres ini ya, yang saya kata bla 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 tadi, itu bertentangan dengan undang-undang yang ada, bukan bertentangan. Iya, iya. Kenapa pakai Kepres? Iya. Ya, kalau undang-undang ada. Nah, dalam undang itu wujudnya yang salah itu yang pelaku itu PKI. Kalau ada undang-undang tidak bisa bikin Kepres, Mas. Kepres berarti kalau itu terjadi, Kepres itu ya di atas undang-undang. Iya, iya. Nah, susunan kita kan undang-undang kita Pancasila, Undang-Undang 45, undang-undang baru macam-macam itu. Iya, termasuk Kepres ya. Batal, cabut, ulang kembali. Saya sangat setuju kalau dua-dua dikatakan pelaku, dua-dua korban, rekonsiliasi. Intinya rekonsiliasi ya. Ya. Jadi baik korban. Nah, intinya sebenarnya Mas, cabut itu Kepres, batal Kepres. Cabut Kepres. Nyatakan dengan analisa ini peristiwa itu, dalam peristiwa itu korban dan pelaku sama, PKI dan lawannya, pelaku segala. Adil kan, Mas? Iya, iya. Baik, pemirsa, Mayor Jenderal Samsudin Tarigan ini adalah tentara yang pada peristiwa 65, 67 sampai 68 mengikuti sejumlah operasi, dan pemirsa, Pak Samsudin juga mantan anggota Komnas HAM, jadi mengetahui bagaimana cara penyelesaian pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat. Karena itu rekonsiliasi adalah jalan, karena peristiwa ini sudah berlangsung sekitar 58 tahun yang lalu. Begitu juga dengan
peristiwa yang dilakukan oleh PKI 1948 itu tidak diungkap dalam Kepres ini. Begitu ya? Ya. Tidak diungkap Enggak, apa yang dilakukan. Saya sengaja kayak ini aja. Iya, iya. Karena persoalan PKI 48 belum ada diambil tindakan hukum. Saya nggak bisa mengomentari. Kalau peralihan Dharmawel siapa namanya? Iya, iya. Peralihan Dharmawel. Apa namanya dia? Diadili ada. Iya. Tapi itu putusannya bubarkan PKI. Tidak sampai kemari. Karena apa? Belum ada undang-undangnya waktu itu, Mas. Dharmawel. Iya, iya. Jadi Pak Samsudin sudah menyampaikan pemikirannya soal ini kepada siapa ini? Pernah kita bahas sama dia di kelompok FOKO. Forum Komunikasi. Forum Komunikasi Pondok Abri. Ya. Jadi bahwa ini harus dibenahi ya. Karena ternyata juga pimpinan TNI menjadi korban ya, bukan cuma pelaku ya. Iya, bukan pelaku. Korban. Bagaimana? Bukan pimpinan. Iya. TNI pelaku sekaligus korban. Iya. Jadi bukan TNI korban, pelakunya PKI, tidak bisa. Terbukti kan? Iya, iya, iya. Nah, kita sudah buat di FOKO itu, ya, sebagai narasi ya. Iya, iya. Jokowi tidak adil. Ya, harusnya karena Presiden Jokowi tidak adil, harusnya Presiden Jokowi juga bertemu dengan para keluarga TNI yang menjadi korbannya, termasuk para keluarga pahlawan revolusi. Iya. Kenapa dia hanya menyampaikan peristiwa ini kepada korban-korban yang dianggapnya PKI kan? Dari Moskow ada, ya kan? Di Aceh dan korban nggak ada. Kapan Pak Jokowi mau berwawancara anak-anak Pak Yani di muka mata mereka sendiri, ayahnya dibantai berdadar. Iya, iya, iya. Saya emosi dikit, Mas. Iya. Karena saya tahu betul peristiwa itu terjadi. Iya, iya, iya. Kalau boleh saya sambung dikit, Mas ya. Iya. Pada saat PKI dibubarkan Pak Harto, hampir perang habis-habisan bersaudara kita. Apa yang terjadi? Iya. Bung Karno sudah bilang kasarannya, atau jangan bubarkan PKI, tidak boleh. Itu perintah. Iya. Ya kan? Tanpa Soeharto dibuatnya satu surat. Surat nomor 1, strip 3, berapa gitu ya. Tanpa tahu Bung Karno. Dibubarkan PKI. Kan nelikung Pak Bung Karno. Kan? Iya, iya. Tapi dia nekat. Karena dia tahu kalau tidak, kita perang habis-habisan, Mas. Orang-orang yang memblok kepada Bung Karno, dia siap. Senjata DPK sebuah dikiat 10.000 cucu. Mau begitu. Dibubarkan Pak. Apa dampaknya, Mas? Ya. Hampir perang besar-besaran kita. Ya. Perang besar-besaran antar TNI, antar matra angkatan, antar bangsa. Ya. Karena apa? Bung Karno marah sekali. Sampai marah terhadap pembubaran PKI oleh Jenderal Soeharto. Ya. Sampai keluar semacam perintah dari dia. Ketiga angkatan lain. Kasarannya ya, dalam pemilihan saya bilang meminta kepada 3 angkatan lain memerangi angkatan darat, khususnya Kostrat dan Kopassus. RPK ya. Sini ada saya tulis. Ya, jadi pada saat itu Pak Samsudin ada di Batu Jajar ya. Ya, saya tahu saat kalau perintah itu, saya ada di Batu Jajar ngambil baret merah yang saya cintai. Suatu pagi, setengah malam, kita dibangunkan. Disuruh pakaian tempur, bukan latihan. Bawa persenjataan, segala roket dibawa semua. Kita kasih jantung. Nah, kita di jantung, oleh Pak Sarwaedi mengatakan, terpaksa kami datangkan karena untuk memperkuat serangan kepada si jantung, dari ada Anasir gitu ya. Nah, sehingga dia mungkin ya, paginya Pak Sarop bicara. Jadi itu bocor ya, surat dari Bung Karno kepada 3 angkatan, laut, udara, dan polisi untuk menyerang angkatan darat. Ya, tidak bocor, Mas. Tidak ada surat itu. Tidak bocor, oke. Ya, saya dapat dari Pak Panggabean. Oh. Tapi Pak Sarro yang ngomong begitu, apa dia bohong? Iya. Satu lagi, tahun 67, saya ikut pendidikan sejarah. Guru sejarah ngomong gitu juga.
Jadi bukan isapan jempol itu. Oke, jadi bagaimana kemudian sebagai anggota RPKAD, Pak Samsudin mengamankan Cijantung waktu itu? Nah, di sekeliling Cijantung Ya, sudah siap senapan mesin anti pesawat udara senapan mesin anti pesawat udara buatan Rusia. buatan Rusia. Ya, kemudian di Cijantung sendiri di komplek Ya, ada kira-kira 20 kendaraan berlapis baja, tank sama panser. Iya. Ya. Yang ketiga, perbekalan kita di gudang perbekalan di gudang, ya. sudah dikirim ke Gunung Pangrango. Oh, dibawa dari Cijantung ke Pangrango, Gunung Kalau Pangrango. terjadi itu, kita Tujuannya untuk kalau itu terjadi, Iya. kita akan bergerilya dari Gunung basis kita di Pangrango. Gunung. Oke. Jadi ada tanda-tanda bahwa dari kepolisian, angkatan laut dan angkatan udara mau menyerang Kostrad dan RPK, begitu. Itu perintah Bung Karno. Atas perintah Bung Karno, ya. Iya. Kemudian Menurut tidak jadi kan? keterangan Jenderal Panggabean dan Iya. juga Kolonel Sarwoedi. Iya, dan satu lagi guru sejarah. Oke. Jadi tidak mungkin dari 3 tokoh ini mau berbohong. Kan? Lalu keluarga prajurit di Cijantung diungsikan atau bagaimana? Tidak, terserah masing-masing. Terserah masing-masing. Kalau mengungsi silakan pergi. Kalau mau mati tinggal di sini, gitulah kasarnya. Oh gitu ya. Iya. Iya iya. Ya udah gawat betul, Mas. Iya iya. Titik api itu. Hmm. Terjadi perkelahian perorangan di jalan-jalan. Perkelahian perorangan ya. Iya. Korban 1 marinir. Itu kan tidak boleh, Mas. Iya iya. Iya. Ya kan? Jadi itu panas. Berhentinya itu waktu ketiga angkatan ini menemui Pak Nas. Jenderal A. Nasution ya. Nah, Tahun 1967 ya. enggak, 65 masih. Oh masih 65. 66. Oke 66. Maret. Nah, situlah. Pak Nasution pesan, kalian nilai saja ini perintah. Logis enggak? Tadi Pak, moncong-moncong meriam. Iya iya iya. Sudah terelevasikan tuh ke Cijantung, ke Senayan. Kostrad di sana ya. Kostrad waktu di itu ya? sana. Aduh, kalau saya ingat itu Mas, jadi ngeri betul ya. Iya iya. Coba. Jadi udah siaga tempur ya RPK ya. Sudah dalam keadaan tempur lah itu. Iya iya iya. Karena sudah ada usaha mesin, Dan ada itu tank di dalam komplek. sayang ya, perang saudara betul-betul ya, Wah. kalau itu terjadi ya. Mungkin lebih seperti di Afrika sekarang yang ribut tuh. Apa ya? Afrika sedang ribut Iya, karena iya. perang saudara. Sudan. Di Sudan. Mas bacakan, aduh mengerikan Sudan. Iya iya. Satu generasi akan hilang. Iya iya iya. Nah ini lah, Mas. Kalau ada Mas pertanyaan lagi. Jadi kemudian peristiwa itu selesai, bagaimana cara menyelesaikan konflik di antara matra-matra ini? Kan ada inisiatif dari pimpinan TNI Iya. mengadakan rekonsiliasi. Masih ingat kan? Iya iya. Kira-kira oleh perempukan lah. Akhirnya tidak terjadi apa-apa. Oke. Jadi dalam operasi sampai 67, posisi Pak Samsudin sebagai asisten operasi di RPK pasti ke sana juga, Jawa Timur, Jawa Tengah, menyusuri itu semua ya. Ya. Masih banyak korban ya waktu itu. Iya, wah. Lebih-lebih Jawa Timur, Mas. Oke. Apa korbannya? Waktu PKI melihat satu undang-undang tentang pembagian tanah Iya. di PKI, undang-undang tentang bagi hasil. Iya. Dua-duanya itu kepentingan PKI, Pak. Iya. Supaya ada perimbangan tanah dan hasil antara petani gurem dan petani kaya. Tapi ini dipakai oleh PKI Iya. sebagai sinyal untuk merampas, dirampok. Di Jawa Timur tuh, wah itu korbannya banyak sekali. Iya, iya. Ya, saya kira puluhan ribu juga. Baik, Pak Samsudin. Oke. Terima kasih. Pemirsa, demikian bincang kita dengan Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Samsudin Tarigan. Beliau juga pernah menjadi Pangdam di Kalimantan, Lambung Mangkurat, Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri, juga anggota DPR RI dari fraksi ABRI, lalu menjadi anggota Komnas HAM. Demikian bincang kita kali ini, dinamika politik. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Terima kasih. Salam. Boleh sampai sedikit nggak? Ya. Bagaimana pemirsa akan tahu ini ada acara ini? Apa tidak perlu sampaikan channelnya apa gitu? Oh nanti ada. Kita share nanti orang tahu. Oh.